Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Ya, kita jumpa lagi dengan saya Arif Fadli Gunawan dalam pelajaran fikih kelas 5 UI. Sebelumnya ada yang tidak masuk. Ya, alasannya ya mungkin yang tidak masuk itu alasan sakit, ya bisa segera mengikuti pembelajaran secepatnya. Ya lanjut kita, semoga teman-teman siswa sekalian bisa bersemangat dalam mengikuti pembelajaran Bapak. Ya, pada pembelajaran kali ini kita telah sampai pada pembelajaran ketiga tentang sedekah. Anak-anak, ada yang tahu apa itu sedekah? Ya, sedekah pasti pernah dengar dong kata sedekah. Mungkin dari orang tuanya, dari kakak atau adiknya, ada yang pernah bersedekah ataupun menerima sedekah. Ya, jadi pembelajaran kali ini tentang sedekah. Ya, baik anak-anak, kita akan mempelajari pengertian tentang sedekah. Sedekah menurut bahasa ini berasal dari bahasa Arab, yaitu sodaqah. Nah, sodaqah yang berarti pemberian atau derma. Jadi sedekah menurut bahasa yaitu pemberian atau derma. Lanjut, menurut istilah, sedekah adalah memberikan bantuan atau pertolongan berupa barang atau harta lainnya tanpa mengharapkan imbalan dari orang lain. Nah, tentunya kita hanya berharap ridho dari Allah. Nah, dengan kita bersedekah, kita berharap menerima ridho dari Allah. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang dalil bersedekah. Nah, dalil bersedekah ini diambil dari surah Al-Imran ayat 92. Nah, dalil bersedekahnya diambil dari Al-Imran ayat 92. Nah, simak baik-baik ya. Bapak akan membacakan surat Al-Imran ayat 92 terkait dalil bersedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Shadaqallahul azim. Nah, nanti dalil bersedekah ini anak-anak bisa baca masing-masing ya, untuk dipelajari dan dihafalkan nantinya. Nanti bisa store ke Bapak ya. Baik. Nah, yang selanjutnya setelah kita mempelajari dalil dari bersedekah, lanjut kepada ketentuan bersedekah. Nah, apa sih ketentuan bersedekah ini? Nah, ketentuan sedekah ini diantaranya ada hukum sedekah, nantinya ada juga rukun sedekah, syarat-syarat sedekah, macam-macam sedekah, dan bentuk-bentuk sedekah. Nah, setelah ini kita akan mempelajari terlebih dahulu yang pertama adalah hukum sedekah. Nah, apa sih hukum dari bersedekah ini, Pak? Nah, hukum sedekah ini adalah sunnah muakkad. Nah,
atau sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hal ini sangat penting. Namun, sedekah pada kondisi tertentu bisa berubah menjadi hukumnya wajib. Misalnya ada orang tua yang sudah renta. Nah, dia tidak bekerja lagi dan tidak memiliki anak, tidak memiliki saudara dekat, dan tidak memiliki saudara yang lain, dan ia sangat membutuhkan bantuan makanan kepada kita. Nah, keadaan orang tersebut sangat kritis jika tidak diberi makan. Nah, nyawanya menjadi terancam. Sementara pada waktu itu kita mempunyai makanan yang dibutuhkan orang tersebut. Nah, sehingga kalau kita tidak memberinya sedekah, maka kita berdosa. Nah, itu ya. Jadi hukum bersedekah itu sunnah muakkad. Nah, hukum sedekah bisa menjadi wajib jika kita menemui atau pada kondisi tertentu, bisa menemui orang tua yang sudah renta dan lain sebagainya. Nah, setelah tadi hukum sedekah, kita akan pelajari tentang rukun sedekah. Nah, apa sih rukun sedekah? Nah, rukun sedekah itu ada 3 macam. Yang pertama, ada orang yang memberi sedekah dan ada orang yang diberi sedekah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada barang yang disedekahkan atau yang diberikan. Ya, harus ada barang yang disedekahkan atau diberikan. Lalu yang ketiga adalah adanya ijab dan kabul. Itulah dari 3 rukun sedekah. Nah, itu setelah tadi mempelajari rukun sedekah, lanjut kita mempelajari tentang macam-macam sedekah. Apa saja sih macam-macam sedekah itu, Pak? Nah, macam-macam sedekah itu ada 4 macam. Yang pertama ada sedekah wajib. Nah, sedekah wajib itu yaitu sedekah yang harus dibayarkan. Contoh zakat, fidyah, mahar, dan kafarah. Lalu macam yang kedua adalah sedekah haram, yaitu sedekah yang dilarang. Contohnya barang haram atau najis. Lalu macam yang ketiga adalah sedekah sunnah, yaitu sedekah yang mendapat pahala, yaitu contohnya wakaf dan amal jariyah. Lalu sedekah yang keempat ini sedekah mubah, yaitu sedekah yang sifatnya boleh dilakukan dan boleh tidak, contohnya hadiah dan hibah. Setelah kita mempelajari macam-macam sedekah, sekarang kita akan belajar tentang bentuk-bentuk sedekah. Apa saja sih bentuk-bentuk sedekah itu? Nah, langsung saja yang pertama adalah sedekah harta. Nah, sedekah harta ini seperti kita memberi uang, memberi makanan, memberi pakaian, dan barang-barang yang berguna kepada yang membutuhkan, seperti korban bencana, pengemis, orang yang kena musibah, dan lain-lain. Lalu bentuk yang kedua adalah sedekah sikap ataupun perbuatan. Nah, seperti kita tersenyum kepada sesama teman, lalu menyambut tamu dengan baik apabila tamu tersebut ke rumah kita, dan lain sebagainya. Lalu bentuk yang ketiga adalah sedekah lisan, yaitu seperti kita berbicara sopan kepada teman, lalu mengucapkan salam dan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Lalu bentuk yang keempat adalah sedekah pikiran. Nah, seperti kita mengajari kebaikan, mengarahkan menuju kebaikan, dan berbagi ilmu dengan teman.
Lalu bentuk sedekah yang terakhir adalah sedekah tenaga, yaitu seperti kita membantu membangun sekolah, membangun masjid dan jalan dengan tenaga yang kita miliki. Itulah bentuk-bentuk dari sedekah yang bisa kita laksanakan. Ya anak-anak. Nah, setelah kita mempelajari bentuk-bentuk sedekah, kita akan mempelajari tentang siapa sih orang yang diperintahkan untuk bersedekah. Nah, orang yang diperintahkan bersedekah itu kriterianya yang pertama adalah orang yang memiliki harta berlebih. Nah, jika kita memiliki harta berlebih, maka kita bisa mensedekahkan harta kita yang berlebih itu untuk kita sedekahkan. Lalu kita harus ikhlas karena Allah. Karena kalau kita ikhlas karena Allah, kita akan mendapatkan ridho dan pahala. Lalu yang ketiga adalah tidak menyakiti orang yang menerimanya. Nah, setelah kita bersedekah, kita harus menjaga sikap untuk tidak menyakiti orang yang menerimanya. Lalu yang keempat adalah tidak menyebut sedekahnya secara terus-menerus. Nah, setelah kita bersedekah, kita tidak boleh menyebut sedekah kita yang tadi kita sedekahkan secara terus-menerus. Nah, lanjut kepada pembahasan yang terakhir, yaitu orang yang menerima sedekah. Nah, siapa saja sih orang-orang yang harus menerima sedekah itu? Nah, yang pertama adalah keluarga terdekat. Nah, jika kalian punya keluarga terdekat yang kesusahan, butuh pertolongan, nah maka kita bisa sedekahkan harta kita kepada keluarga terdekat. Lalu yang kedua adalah saudara terdekat. Nah, sama seperti keluarga terdekat. Jika saudara kita membutuhkan bantuan, maka kita harus menolong dengan apapun yang bisa kita sedekahkan. Lalu anak yatim. Nah, anak yatim ini adalah orang yang menerima zakat, karena anak yatim tidak salah satu dari orang tua mereka atau sudah meninggal. Lalu tetangga yang dekat atau jauh. Nah, sekitar rumah kita, jika ada tetangga yang kesusahan ataupun kesulitan, nah kita bisa bantu dengan kita bersedekah kepada tetangga kita. Lalu sahabat atau teman. Jika sahabat atau teman kita yang lagi kesusahan, kita harus bantu atau kita bisa mensedekahkan harta kita untuk membantu mereka. Dan yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Nah, kita telah mencapai akhir dari pembelajaran kita pada kali ini tentang bersedekah. Nah, semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kalian semua ya. Nah, apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan nanti setelah pembelajaran ini selesai. Nah, semoga tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.